dengan memperlihatkan Hans, seorang pelayan keluarga Baron Dmitri, tidak bisa menyembunyikan masalahnya dengan perilaku abnormal tuannya. Jadi aku putra tertua dari keluarga Dmitri, kata Roman Dmitri. Maksudku, ini adalah kerajaan Kairo di benua Salamander. Dunia yang disebut murim bahkan tidak ada. Itu aneh. Bukan dia yang biasanya dibilang pintar, tapi dia tidak menunjukkan kebodohannya seperti ini. Saya bertanya-tanya apakah saya mabuk atau tidak. Baru-baru ini, kepergian anak-anak dari keluarga bangsawan telah menjadi masalah sosial, dan itu adalah masalah yang cukup mencurigakan bagi Master Roman Dmitri, atau biasa dipanggil kutu buku Dmitri. Sementara adik-adik sudah pindah ke ibu kota dan tumbuh dengan mantap, mereka bisa melihat realitas Roman Dmitri hanya dengan melihat kebusukan di pinggiran sampai mereka mencapai usia 25 tahun. Hans berkata dengan tenang, "Tuan muda, hari ini adalah hari putri keluarga Lawrence, yang berjanji untuk menikahi Tuan, mengunjungi tanah milik Dmitri." Seperti yang mungkin Anda dengar, putri keluarga Lawrence adalah orang yang menghargai martabat dan kesopanan, sebagai seorang bangsawan. Jadi, lebih baik bersiap terlebih dahulu, agar mendapat kesan yang bagus pada saat pertama kali bertemu, jelas Hans. Ada yang lebih penting dari itu, kata Roman Dmitri. Hans berhenti bicara, tidak peduli seberapa banyak dia melihat masternya, yang tampaknya bergerak dalam pikirannya, berbicara dengan suara yang berbeda dari biasanya. "Bawa aku ke pria tertua di sini," sahut Roman. "Lebih penting bagiku untuk mengenal dunia di mana aku akan hidup di masa depan daripada orang bernama Lawrence, yang tidak aku kenal." Itu benar-benar aneh, untuk seorang master yang telah tinggal di tanah milik Dmitri selama 25 tahun. Penting untuk belajar tentang dunia di masa depan. Tapi apa yang harus dilakukan? "Saya mengerti, Master," jawab Hans. Itu adalah peran Hans untuk memenuhi tugasnya sebagai pelayan. Tempat Hans pindah adalah sebuah desa di luar kastil Dmitri. Di luar masa perang, kastil tidak dapat menampung semua penduduk tetap, sehingga sebuah desa dibentuk di luar kastil. Pada awalnya, desa-desa masih cukup masuk akal, tetapi ketika kami pindah ke dalam, proporsi gubuk secara bertahap meningkat. Dengan percikan, Hans mengerutkan kening, saat dia menginjak air berlumpur. Pada bau busuk yang menjalar dari segala arah, dia melirik mata Roman. "Apakah kamu benar-benar ingin bertemu dengan yang tertua dari tanah milik Dmitri? Jika itu terkait dengan sejarah wilayah yang kamu bicarakan, lebih baik menggunakan sage Dmitri atau perpustakaan. Bagaimana kalau kembali sekarang?" "Tidak," sahut Roman. Roman tidak peduli dengan sekelilingnya. Seperti Hans, dia melangkah ke air berlumpur tanpa ragu-ragu, dan ujung celananya basah oleh percikan air. "Hei, celanaku basah semua." Hans bingung. Secara alami, saya berharap Roman dengan celana basah akan membuat keributan, tetapi Roman tidak menunjukkan reaksi khusus. Itu adalah situasi yang tidak bisa dipahami Hans sama sekali. Keluarga Dmitri bukanlah keluarga yang sangat bergengsi, tetapi Roman adalah orang yang biasanya cukup malu dengan kenyataan bahwa dia adalah putra dari keluarga bangsawan. Penampilan Roman bertindak sebagai bangsawan tanpa bakat untuk suatu subjek. Ketika penduduk tetap berkumpul 2 atau 3, mereka bergosip tentang Roman sebagai idiot Dmitri. Tapi seperti ini bahkan atas perintah Tuan, aku ragu apakah itu orang yang sama dengan orang yang tidak ingin meninggalkan kastil bahkan jika dia mati. "Apakah Anda mengalami cedera kepala?" pikir Hans. Setelah berjalan tanpa ragu, akhirnya saya sampai di tempat tujuan. Dia berhenti di depan gubuk yang sedang dihancurkan, dan Hans menatap Roman dengan tatapan hati-hati. "Itu di sini," jelas Hans. Dia adalah orang tua yang mengikuti Tuan bahkan sebelum dia pertama kali diberikan tanah Dmitri, dan dia pernah bekerja sebagai mandor di toko pandai besi. Dia sudah berusia 90 tahun, jadi tidak aneh jika dia mati. Masalahnya adalah, dia agak tidak bisa bergerak, jadi kita harus masuk ke dalam untuk berbicara dengannya. Perlahan, dia melihat sekeliling. Baunya sangat menyengat hingga hidungku tersumbat, dan sarang laba-laba terbentuk di seluruh gubuk membuat saya mengerutkan kening. Sama sekali tidak ada ruang bagi putra-putra keluarga bangsawan untuk masuk.
Jadi Hans terus meminta pendapat di jalan, tetapi Roman pindah sebelum dia bisa selesai berbicara. "Tunggu di luar," kata Roman. Tidak ada keraguan untuk ditemukan. Menjangkau dan membersihkan jaring laba-laba, Roman masuk ke dalam dan memeriksa sekeliling. "Apakah kamu pemilik rumah ini?" tanya Roman. Lalu pria tua itu balik bertanya, "Bagaimana kamu bisa datang ke tempat kumuh ini?" Orang tua yang terbaring di dalam terkejut. Dia bangun sambil buru-buru berjalan melewati selimut yang seperti selimut, tapi dia tidak bisa bangun karena dia tidak bisa menggunakan kakinya. "Duduk dan dengarkan," sahut pria tua itu. Roman duduk di depannya. Orang tua itu tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia duduk di tanah yang kotor, jadi dia hanya menatap mata Roman. "Aku ingin tahu segalanya tentang tanah milik Dmitri," tanya Roman. "Tanah macam apa tempat ini dan sejarah macam apa yang telah dibuatnya? Ini mungkin akan menjadi cerita yang panjang, jadi mengapa kita tidak berbicara perlahan sambil membasahi tenggorokanmu dengan alkohol yang saya bawa?" Tantangan. Roman menunjukkan botol yang tergantung di pinggangnya. Melihat tampang orang tua yang kebingungan dengan mata terbuka lebar, Roman tersenyum untuk mencairkan kewaspadaannya. "Cepat," jawab pria tua itu. Roman memilih untuk beradaptasi dengan caranya sendiri. Pada awalnya, lelaki tua itu tidak bisa berbicara dengan benar. Namun, ketika mabuk mulai meningkat dan Roman menunjukkan sikap mendengarkan yang serius, kewaspadaannya berkurang. "Lord Dmitri awalnya adalah pandai besi terkenal. Anda menjalankan bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan menjual potongan besi Anda sendiri, tetapi Anda mendapat kesempatan untuk memasok senjata ke kerajaan Kairo secara kebetulan. Karena ada perang yang sedang berlangsung untuk sementara waktu. Itu adalah kesempatan besar untuk melampaui batas status seseorang. Setelah perang, Tuan menerima pangkat Baron di Kairo. Pembicaraan itu panjang, sebagian besar dari apa yang seharusnya diketahui oleh putra sulung Dmitri, tetapi lelaki tua yang tidak terkendali itu menceritakan semua kisah yang dia ketahui secara panjang lebar. Keputusan Roman benar. Saya bertanya kepada Hans apa yang disukai orang tua itu, dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa menggunakan alkohol. Jadi saya sengaja menyiapkan minuman yang sesuai dengan seleranya, pikir Roman. Berkat Anda, saya bisa mendapatkan semua informasi yang saya inginkan. Dia, yang belum akrab dengan orang bernama Roman, secara bertahap membangun informasi baru di kepalanya. Roman Dmitri. Tidak, nama aslinya adalah Baek Jong Hyuk. Itu juga kehidupan yang dijalani Baek Jong Hyuk sebagai kepala Chon Masingyo, yang menyatukan Murim. Baek Jong Hyuk, yang menjalani kehidupan yang sengit sebagai seorang pejuang. Setelah menyelesaikan segalanya, dia dengan tenang menerima kematian. Merupakan berkah besar untuk menikmati semua binatang surgawi dan mati. Tetapi ketika saya membuka mata, itu adalah tubuh Roman Dmitri. Itu tidak masuk akal. Faktanya, pada saat kematiannya, Baek Jong Hyuk memasuki ranah Dongseon. Meskipun ada energi suci yang menyelimuti jiwanya, Baek Jong Hyuk tidak menginginkan kehidupan di mana dia tidak bisa hidup sebagai manusia. Jadi dia menolak untuk mendaki. Sebagian besar prajurit pada akhirnya menginginkan garis atas, tetapi Baek Jong Hyuk ingin mati sebagai manusia. Dan sekarang, di persimpangan pilihan baru, Baek Jong Hyuk dengan cepat menerima kenyataan. Apakah ini keputusan, atau hukuman Tuhan karena menolak naik ke atas? Apapun itu, kehidupan baru, lingkungan baru, bagi Baek Jong Hyuk itu penting. Tahun-tahun terakhirnya sebagai kuda surgawi membosankan dan membosankan, tetapi pemandangan di sekitarnya memberi kehidupan dalam hidupnya. Orang harus hidup dengan tujuan. Setelah menyelesaikan segalanya, meskipun saya bisa melakukan segalanya, saya tidak bisa hidup sebagai manusia. Sebaliknya, itu hal yang baik. Roman Dmitri, Kerajaan Kairo. Dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui ini akan menjadi tantangan baru bagi saya, pikir Roman. Jantungku berdegup kencang. Baek Jong Hyuk menjalani kehidupan yang akan tetap ada dalam sejarah Murim, tetapi melihat ke belakang sekarang, hidupnya sebelum itu, ketika hidupnya beresiko dan ganas setiap hari, membuatnya hidup sebagai pribadi daripada di tahun-tahun terakhirnya yang damai.
Seseorang yang tidak bisa hidup normal. Baik Jong Hyuk adalah orang seperti itu. Hanya ini yang aku tahu, kata pria tua itu. Pembicaraan sudah berakhir, pasti sudah lama sekali, dan lelaki tua itu, yang merupakan wajah pertama yang pernah dilihatnya, merasa familiar sekarang. Terima kasih, ini sangat membantu saya. Kami akan menggantinya nanti secara terpisah. Sahut Roman. Tidak Tuan Muda, bercakap-cakap saja dengan seseorang yang berharga seperti Tuan merupakan berkah besar bagi saya. Baik Jong Hyuk, atau Roman Dmitri tertawa. Giliranku untuk bangun. Tapi pada saat itu, beng, kamu keparat. Suara bising dari luar. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Itu seperti yang diharapkan. Ketika saya keluar, saya melihat sekelompok pria memukuli seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Kamu bajingan yang malang. Buang saja. Bocah itu tidak mengeluarkan satu erangan pun meskipun dipukuli dengan keras. Mungkin hal itu semakin memicu kemarahan para pria, dan para pria tanpa pandang bulu memukuli anak-anak itu dengan maksud untuk membunuh mereka. Tubuh bocah itu bergetar karena suara itu. Kulit yang terekspos di luar pakaiannya sudah ternoda merah dengan memar darah, dan wajahnya juga kacau dan hidungnya berlumuran darah. Orang-orang berkumpul di sekitar situasi kacau. Tetapi ketika mereka melihat tato taring di tubuh pria itu, mereka memalingkan muka dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Tanya Roman Dmitri. Tuan Muda, sambung Hans. Roman berdiri di samping Hans. Hans sedang menonton adegan itu, dan dia berkata dengan suara hati-hati ketika Roman muncul. Tampaknya itu adalah bagian dari taring darah, jelas Hans kepada Roman. Itu adalah kelompok riba yang aktif tidak hanya di perkebunan Dmitri tetapi juga di perkebunan sekitarnya. Dan melihat mereka melakukan itu, sepertinya bocah itu berutang banyak kepada Bloodfang. Anda hanya perlu berpura-pura tidak tahu. Tidak ada yang baik tentang berhubungan dengan mereka. Tatapan Roman menatap kelompok Bloodfang. Meski bunganya tinggi, kekerasan terjadi karena bagaimanapun juga, mereka meminjam uang dan tidak mengembalikannya. Masalahnya adalah, hukuman bukanlah tanggung jawab orang biasa. Ini adalah tanah Dmitri. Seperti yang dijelaskan oleh orang tua, mereka berkewajiban untuk menilai dan menyelesaikan masalah apapun oleh tuannya. Roman Dmitri, aku masih belum menemukan cara untuk bertindak sebagai Roman. Yang pasti Roman sudah mati. Hal pertama yang dia temukan ketika dia bangun adalah catatan bunuh diri yang ditulis oleh Roman dan obat-obatan yang berserakan di lantai. Isi surat wasiat itu menunjukkan betapa lemahnya Roman Dmitri. Kerajaan Kairo adalah kerajaan yang selalu berada di bawah ancaman perang, dan oleh karena itu, ada undang-undang yang mengharuskan setiap keluarga untuk memilih kekuatan militer tertentu dan satu orang untuk mewakili keluarga dan secara paksa melakukan tugas pertahanan negara selama 2 tahun. Roman Dmitri disertakan, karena dia tidak bisa memaksa kedua adiknya untuk mati. Kepala keluarga Dmitri membuat keputusan untuk mengirim Roman ke medan perang. Jadi Roman memilih kematian. Gemetar dengan segala macam rumor mengerikan tentang medan perang, dia memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri pada hari dia mabuk. Mulai sekarang, aku Roman Dmitri. Kehidupan sebelumnya dihilangkan. Tidak peduli seperti apa kehidupan yang dijalani Roman, selama dia memiliki tubuh ini, dia akan percaya dan mengikuti nilai-nilai baik Jong Hyuk mulai sekarang. Berhenti, tegas Roman. Jangan lakukan, Tuan, sambung Hans. Atas tindakan Roman yang tiba-tiba, Hans terkejut dan menghentikan Roman. Tapi sudah terlambat. Suara Roman nyaring, dan geng Bloodfang, yang telah berhenti berdetak, menatap Roman dengan mata bingung. Roman Dmitri, tanya salah seorang kelompok Bloodfang. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. Masalahnya adalah reputasi Roman tidak dapat menahan mereka. Pria dengan wajah garang, yang tampaknya menjadi pemimpin geng, meludahkan kata-katanya dengan senyum di wajahnya. Jangan pedulikan Tuan Dmitri, ini urusan kita. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kamu adalah putra seorang bangsawan, lanjut salah seorang anggota Bloodfang.
Hentikan, brengsek, tendang-tendang, brengsek. Geng itu berbisik dari belakang dan tertawa. Mendengar suara yang agak keras seolah-olah mendengarkan, Hans berbicara dengan suara pelan. Takut Roman akan melakukan kesalahan. Tuan Roman, Anda akan mati. Geng Blood Fang adalah kelompok bajingan. Jika masalah muncul, bahkan di luar kastil, lingkaran cahaya keluarga Dmitri tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tenanglah, tegas Hans. Hans, sambung Roman. Roman menatap Hans. Suara yang kuat dan bernada rendah itu menarik perhatian Hans, yang langsung gemetar ketakutan. Aku belum tahu hukum tempat ini dengan baik. Jadi jelaskan, siapa yang melanggar keputusan Dmitri di sini? Dan untuk pelanggaran hukum, hukuman apa yang pantas? Tanya Roman. Hans kehabisan napas. Hans merasa seperti tersedot ke dalam mata Roman. Kutu buku Dmitri. Pria tak sedap dipandang yang hidup dalam kesenangan setiap hari menangkapnya dengan kekuatan dahsyat yang tidak bisa dia hindari sekarang. Dalam situasi saat ini, benar untuk melarikan diri. Namun, tanpa disadari Hans mengatakan yang sebenarnya. Bocah itu bersalah karena tidak membayar hutang tepat waktu. Itu pasti pantas dihukum, tetapi geng Blood Fang tidak berhak menghukumnya secara langsung. Di atas segalanya, mereka berani mengucapkan kata-kata menghina terhadap putra tertua keluarga Dmitri di tanah milik Dmitris. Ini adalah kejahatan yang tidak dapat diampuni bahkan dengan kehidupan. Menurut hukum, sama sekali tidak aneh bahwa mereka menerima hukuman mati. Jelas Hans sambil menundukkan kepalanya. Jantungku berdebar kencang dan kakiku gemetar, tapi sekarang aku merasa harus berbicara dengan sopan kepada Roman. Sebuah ruang di mana keheningan diselesaikan. Para penonton menahan napas, dan seringai muncul di wajah geng Blood Fang. Baik, kamu telah melanggar hukum Dmitri, tegas Roman. Roman melangkah maju. Di depan semua orang yang menonton, dia mengambil cabang biasa dari tanah dan mengarahkannya ke geng Blood Fang seperti pedang. Mulai sekarang, sebagai putra tertua keluarga Dmitri, aku akan mengeksekusi hukuman untukmu yang telah melanggar hukum, tegas Roman.